14 menit. Itu bukan durasi satu babak, itu bukan jeda iklan. Itu adalah seluruh waktu yang Marcelino Ferdinand dapatkan di atas lapangan bersama Oxford United dalam rentang 2 tahun. 2 penampilan, 14 menit. Lalu, sunyi. Bukan 14 menit dalam satu laga, bukan 14 menit dalam satu pekan. 14 menit yang dibagi 2 pertandingan, dipisahkan oleh musim, dijejalkan di antara bangku cadangan yang dingin dan papan skor yang tak pernah menyebut namanya. 2 tahun lalu, ia berangkat ke Inggris membawa mimpi yang bukan miliknya sendiri. Mimpi sebuah bangsa yang ingin melihat anaknya bersinar di tanah Eropa. Hari ini, kontraknya tinggal menghitung hari. Klubnya baru saja terlempar ke kasta ketiga, dan tubuhnya baru sembuh dari ruang operasi. Di persimpangan inilah ia berdiri sekarang. Satu jalan menuju timur, pulang. Satu jalan bertahan di barat, di negeri orang. Dan satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah Eropa sudah selesai untuk Marcelino? Untuk memahami beratnya persimpangan ini, kita harus mundur sejenak. Marcelino Ferdinand. 21 tahun, anak Surabaya yang besar di rumput Persebaya. Gelandang dengan kaki kiri yang bicara, dengan keberanian yang tak biasa untuk usianya. Saat anak-anak lain masih meraba, ia sudah menari di antara bek-bek lawan. Eropa memanggilnya lebih cepat dari siapapun. Mula-mula Belgia, bersama KMSK Deinze. Lalu, pada Agustus 2024, langkah besar itu diambil, Oxford United, Inggris. Bagi publik Indonesia, ini bukan sekedar transfer, ini simbol. Bukti bahwa anak negeri bisa menembus benua yang selama puluhan tahun terasa mustahil. Setiap kali namanya masuk daftar pemain, jutaan mata di tanah air ikut menahan napas. Tapi mimpi, kita tahu, jarang berjalan lurus. Eropa tidak menyambutnya dengan pelukan. Eropa menyambutnya dengan 3 pukulan. Pukulan pertama, bangku cadangan. Di Oxford, pintu tim utama hampir tak pernah terbuka. 2 penampilan sepanjang musim 2024-2025. Total, sekali lagi, hanya sekitar 14 menit. Bukan karena ia tak berbakat, tapi karena di sepak bola Inggris, bakat saja tak pernah cukup. Persaingan di sana tak mengenal belas kasihan, dan seorang remaja dari Asia Tenggara harus mengantri di belakang barisan yang panjang. Pukulan kedua, cedera. Musim berikutnya, ia dipinjamkan ke AS Trencin di Slovakia, berburu menit bermain yang tak ia dapat di Inggris. Sempat menemukan ritme. Lalu November 2025, hamstringnya robek. Desember, ia naik meja operasi. Berbulan-bulan ia menghilang dari lapangan, baru kembali merumput sekitar pertengahan April 2026. Dan di Trencin pun, totalnya cuma sekitar 4 penampilan, 72 menit. Tubuh yang seharusnya berlari, justru lebih lama berbaring. Pukulan ketiga, dan ini yang paling keras. Tanah tempatnya berpijak runtuh. Oxford United terdegradasi. Dari Championship, kasta kedua, mereka terjun ke League One, kasta ketiga Liga Inggris. Padahal klub ini baru saja kembali ke level itu setelah menanti 1/4 abad. Naik dengan susah payah, turun hanya dalam 2 musim. Dan bersama degradasi itu, datang gelombang perubahan. Pelatih baru, era baru, wajah-wajah baru. Pelatihnya kini Aaron Ramsey, ya, legenda Arsenal dan timnas Wales itu, yang baru saja gantung sepatu pada April 2026 dan menjadikan Oxford sebagai proyek kepelatihan tetap pertamanya. Sementara pemilik klubnya, kita semua sudah tahu. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Pria yang sama yang memegang nasib timnas, juga memegang nasib klub tempat Marcelino mengadu peruntungan. 3 pukulan, 1 mimpi yang terhuyung. Dan di titik inilah, jam mulai berdetak lebih keras. Karena kontrak Marcelino di Oxford United akan berakhir pada 30 Juni 2026. Begitu pula masa pinjamannya di Trencin. 2 tali yang mengikatnya putus di hari yang sama. Maka muncullah persimpangan, 2 jalan terbentang. Jalan pertama, bertahan. Oxford ternyata belum melepasnya. Dalam dokumen resmi Liga Inggris, nama Marcelino tercantum dengan sebuah tanda kecil. Tanda yang berarti satu hal, pemain muda ini ditawari kontrak baru. Klub masih menginginkannya. Tapi tawaran itu datang dengan harga yang pahit. Bertahan berarti bermain di kasta ketiga. Bertahan berarti memulai lagi dari nol, di bawah pelatih yang juga baru memulai. Bertahan berarti, sekali lagi, harus berjuang untuk menit bermain yang selama ini menghindarinya. Dan sampai detik ini, catat baik-baik, Marcelino belum mengatakan ya, belum ada tanda tangan, belum ada keputusan. Jalan kedua, pulang. Dan disinilah rumor mulai berhembus kencang.
Tapi saya tegaskan sejak awal, ini masih sebatas spekulasi bursa transfer, dan banyak di antaranya berasal dari akun-akun pendukung di media sosial, bukan pernyataan resmi siapapun. Meski begitu, satu nama terus disebut paling depan, Persebaya Surabaya, rumah lamanya, Bajul Ijo yang membesarkannya. Nama-nama lain ikut beredar, Persib, Persija, bahkan Garuda Yaksa FC yang baru promosi dengan ambisi besar. Semuanya sekali lagi masih rumor, belum satupun klub yang mengonfirmasi. Manajemen Persebaya sendiri memilih bungkam saat ditanya, tapi rumor ini hidup karena satu alasan sederhana, ia masuk akal. Seorang pemain muda yang kering menit bermain di klub yang baru terdegradasi dengan kontrak yang habis, pulang ke kompetisi yang siap memberinya panggung penuh, bukanlah ide yang gila, justru sebaliknya. Tapi disinilah letak ironi yang paling menggigit, karena keputusan ini bukan cuma soal klub, ini soal Garuda di dadanya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman sudah memberi sinyal. Usai laga melawan Mozambik pada awal Juni 2026, ia menjelaskan, selama Marcelino masih terikat kontrak dengan Oxford, ia tundak pada kalender FIFA. Dan Piala AFF 2026 yang digelar sekitar akhir Juli hingga akhir Agustus, berada di luar jendela FIFA itu. Artinya, untuk turnamen itu, kesempatan akan diberikan kepada para pemain lokal. Renungkan paradoks ini sejenak. Jika Marcelino bertahan di Eropa, mengejar mimpi yang lebih besar, ia justru beresiko kehilangan kostum Garuda di musim panas ini. Tapi jika ia pulang ke liga lokal, langkah yang sebagian orang sebut mundur, pintu menuju timnas di AFF bisa terbuka lebar. Bertahan demi mimpi, pulang demi panggilan negara. Tak ada jawaban yang sepenuhnya benar, tak ada jalan tanpa harga. Dan di atas semua itu, jam terus berjalan. 30 Juni, tanggal itu mendekat. Saat tali kontraknya putus, Marcelino tak lagi bisa menunda. Ia harus memilih, di persimpangan yang setiap arahnya menuntut pengorbanan. Maka kita kembali ke angka yang membuka cerita ini, 14 menit, dalam 2 tahun. Mudah sekali membaca angka itu sebagai sebuah akhir, bukti bahwa petualangan Eropa seorang Marcelino telah gagal, telah selesai, telah usai. Tapi mungkin, hanya mungkin, 14 menit itu bukan titik. Mungkin ia hanya koma. Bukan ujung jalan, melainkan persimpangan. Dan apa yang terjadi setelah ini, sepenuhnya bergantung pada satu keputusan yang akan ia ambil dalam hitungan hari. Akan bertahan di Oxford, di kasta ketiga, mempertaruhkan segalanya demi secercah mimpi Eropa, atau pulang ke rumah, ke sorak-sorai yang dulu membesarkannya, dan merebut kembali tempatnya di timnas? Sekarang saya ingin dengar dari Anda. Seandainya Anda jadi Marcelino, jalan mana yang akan Anda pilih? Bertahan atau pulang? Tulis di kolom komentar. Dan jika Anda ingin terus mengikuti setiap babak dari kisah Garuda kita, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di sini, di Revolusi Timnas Indonesia, setiap cerita kita kawal sampai tuntas. Sampai jumpa di video berikutnya.